Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya nih. Anggap aja skenarionya kayak gini. Kamu lagi asik-asiknya deket sama seseorang, chat tiap hari, nelpon tiba-tiba, bikin senyum-senyum sendiri sampai pipi pegel dan gigi kamu jadi kering. Terus tiba-tiba, bam, dia ngilang kayak disedot bumi. Bikin kamu bengong sambil nanya ke diri sendiri, gue salah apa sih? Nah, kalau kamu pernah ngerasain kamu pernah ada di momen itu, sini-sini, fix. Kamu wajib dengerin ini. Bayangin ya, udah jam 1 pagi nih kamu masih melek, rebahan sambil mantengin HP, scroll chat lama. Seminggu lalu doi masih manis banget, ngucapin selamat pagi, nelpon random bikin hati anget. Sekarang, sepi. Senyap. Kayak orang lagi nonton bokep. Otak langsung overdrive. Dia udah bosen ya? Gue salah ngomong apa? Udah nggak birahi lagi ya? Harus gue chat lagi atau pura-pura nggak peduli? Stop dulu, karena sering banget drama kayak gini tuh sebenarnya bukan soal kamu. Ada orang yang emang hobi banget bikin kita bingung. Jago main kode-kode nggak jelas, janji samar, terus ngilang begitu aja. Dan plot twistnya, semua itu bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka yang insecure, doyan ngontrol, atau cuman lapar validasi. Nah, kalau kamu udah ngeh soal ini, gamenya langsung kebalik guys. Beberapa menit ke depan, kita bakal bocorin strategi, biar kamu bisa ngeblok permainan emosional kayak gini. Dan tetap pegang kendali penuh atas pikiran dan hati kamu sendiri. Nggak pakai drama balas dendam atau ikutan main gamenya, tapi bikin kamu tetap elegan, pede, dan nggak ke-trigger sama kelakuan mereka. Jadi di akhir nanti, kamu udah nggak akan nanya kenapa dia gini. Kamu malah bakal bilang, ya udah, gue tahu mau ngapain. Kalau kamu siap berhenti jadi korban dan mulai jadi sutradara di hidup kamu sendiri, kita gas sekarang juga. Oke, let's break it down teman-teman sekalian. Nah, strategi pertama nih, balikin lagi kendali permainan ke tangan kamu. Banyak orang nggak sadar, mereka tuh udah nyerahin remote control emosinya ke si doi, begitu mulai sibuk ngamatin tiap gerak-geriknya. Nungguin dia ngechat, mikirin mati-matian alasan dia batalin janji, atau nebak-nebak kenapa tiba-tiba dia kayak ngejauh. Nah masalahnya, makin kamu fokus ke kelakuan dia yang nggak konsisten, makin gede tuh kuasa dia buat ngatur mood kamu. Dia jadi pusat pikiran kamu, sementara kamu malah duduk manis di bangku penumpang di hidup kamu sendiri. Sekarang waktunya ganti posisi guys. Tanyain ke diri kamu, gue sebenarnya mau apa sih? Bukan cuma dari dia, tapi dari hidup dan hubungan gue secara keseluruhan. Tulis aja kalau perlu. Kamu mau dihargai? Mau hubungan yang stabil? Mau usaha yang konsisten? Mau pasangan yang dewasa emosinya? Nah ini bukan sekadar motivasi-motivasi receh, tapi tombol reset taktis. Begitu kamu benar-benar jelas sama standar kamu sendiri, kamu nggak bakal lagi buang energi buat nebak-nebak orang yang nggak bisa nyampein standar itu. Kuncinya, begitu kamu stop main di drama dia dan fokus ke apa yang kamu mau, hubungan otomatis kebalik. Kamu udah nggak lagi nunggu remah-remah perhatian dia, tapi malah ngecek. Dia cocok nggak sih sama visi gue soal hubungan yang sehat? Dan yang paling enak, begitu kamu pegang lagi kendali ini, pikiran kamu langsung enteng. Dia nggak ngechat? Biasa aja. Dia tiba-tiba ngejauh, kamu nggak panik apalagi mikir, gue kurang apa. Kamu malah ngerasa lega. Ironisnya nih, begitu dia ngerasa hidup kamu nggak muter di dia, kadang justru dia yang mulai ngerasa, kok beda ya? Dan tiba-tiba ngejar balik. Tapi percaya deh, pas momen itu dateng, kamu udah terlalu fokus, terlalu kuat, dan terlalu pede buat nggak kebawa mainan dia lagi. Strategi kedua nih, hindarin jebakan remah-remah perhatian alias breadcrumbing. Pernah nggak sih ada orang yang ngilang berhari-hari, terus tiba-tiba muncul lagi cuma buat ngechat random kayak, hey, apa kabar? Atau, tadi kepikiran kamu deh. Awalnya sih berasa lega. Oh, dia masih inget gue. Tapi abis itu, ia ngilang lagi. Lalu nanti muncul lagi bawa chat cetek yang nggak kemana-mana. Nah, ini yang namanya breadcrumbing. Dia kasih kamu perhatian secuil cuma biar kamu tetap nyangkut, tapi nggak pernah bener-bener komitmen. Siklusnya jelas, bikin kamu kehook, tapi effort dia minim banget. Cara lepasnya? Simple. Sadarin dulu kalau remah itu ya cuman remah, bukan makanan lengkap. Kalau orang beneran tertarik, dia bakal konsisten, ada usahanya, dan nggak bikin kamu hidup di zona bingung mulu. Kuncinya, jangan kasih reward buat kelakuan yang setengah hati. Balaslah dengan netral, bukan marah-marah atau heboh. Misal, dia tiba-tiba ngechat setelah lama ngilang. Bukannya kamu langsung loncat kegirangan atau nuntut, kamu bisa jawab santai. Ya udah lama ya nggak ngobrol, gue lagi sibuk fokus ke target-target gue nih. Ada apa nih? Nah,
Ini efektif, karena kamu nunjukin kalau hidup kamu nggak muter di dia, tapi kamu juga nggak jutek berlebihan. Kamu nggak kasih energi lebih buat usahanya yang setengah hati. Kalau dia beneran mau balik deket, dia bakal naikin effort. Tapi kalau cuman ngasih remah lagi, dia bakal balik ngilang. Dan itu nggak masalah, karena kamu udah nggak nempel secara emosional sama kelakuannya yang nggak konsisten. Begitu kamu terbiasa nggak ngejar perhatian setengah-setengah, hidup kamu jadi kebuka buat orang yang bisa kasih full course meal. Perhatian yang penuh, effort yang nyata, dan nggak cuman hadir pas lagi kepikiran. Jadi tiap kali ada yang muncul cuman bawa chat setengah hati, tanya ke diri kamu, cukup nggak buat gue? Kalau jawabannya nggak, ya lanjut aja hidup kamu. Karena orang yang bener-bener menghargai kamu, nggak akan bikin kamu nebak-nebak gue di posisi apa sih di hidup dia? Strategi ketiga, senjata diam-diam ngeselin alias non-reaction yang santai, tapi nyentil. Nih ya, orang yang hobi mainin perasaan itu paling nggak tahan sama lawan main, yang nggak mau ikut main. Mereka itu hidupnya butuh reaksi, bikin kamu cemburu, bikin kamu insecure, bikin kamu gelisah. Itu cara mereka ngejaga kendali. Nah, apa yang terjadi kalau kamu nggak ngasih reaksi kayak yang mereka mau? Gamenya bubar jalan. Coba bayangin, kamu lagi deket sama seseorang, terus tiba-tiba dia nyeletuk, tadi gue ketemu mantan, seru juga sih. Atau, kayaknya kita jalan terlalu cepet deh. Atau, gue ngerasa kita lagi di fase aneh nih. Nah, tujuan dia ngetes reaksi kamu. Kalau kamu langsung kepancing nanya, maksudnya apa? Udah nggak tertarik ya? Gue salah apa? Dia bakal ngerasa, yes, gue masih pegang kendali. Cara balesnya gampang. Dan justru bikin dia bengong. Misal dia bilang, tadi gue ketemu mantan, kamu senyum santai sambil jawab, oh ya, ada hal seru lain nggak hari ini? Kalau dia bilang, gua nggak tahu deh sama kita sekarang. Kamu jawab aja, ya udah, santai aja. Ambil waktu kalau perlu. Kenapa ini ampuh? Pertama, bikin dia kaget karena dia kira kamu bakal panik atau ngejar-ngejar, tapi ternyata kamu kalem dan nggak keganggu. Kedua, kamu yang pegang kendali sekarang. Dia yang malah jadi mikir, loh kok dia nggak reaktif? Ketiga, kalau emang niatnya mau mainin emosi kamu, dia bakal sadar trik itu nggak mempan. Mindsetnya gini, orang yang hobi main drama itu butuh 2 pemain, dan kamu nggak usah ikut daftar jadi pemain kedua. Begitu kamu nggak ngasih panggung, semua keributan emosional itu kehilangan tenaganya. Tiba-tiba orang yang ngerasa dia punya kendali malah jadi bingung sama taktiknya sendiri. Jadi tiap ada yang nyoba bikin kamu panas, cukup senyum santai, dan biarin dia yang overthinking. Karena orang yang bener-bener pede itu nggak ikut main game, dia yang bikin aturannya. Strategi keempat, mainin jurus bikin dia kepo alias curiosity gap. Nih, orang yang hobi main game itu biasanya ngandelin satu hal. Rasa butuh kita buat cari kejelasan. Mereka tahu banget, kalau mereka mulai cuek, ngerit doang, atau jawabnya ngambang, kamu bakal otomatis ngejar, nyari jawaban, dan nanya-nanya. Nah sekarang, coba dibalik skenarionya. Bukannya kamu yang nyari kejelasan dari dia, tapi bikin dia yang kepo sama kamu. Kenapa ini ampuh? Karena banyak orang, apalagi pas lagi PDKT atau hubungan awal, nggak sadar kalau mereka tuh sering banget oversharing. Setiap detik laporan. Lagi di mana, sama siapa, jam berapa, makan apa, mau kemana. Padahal dia lagi nggak konsisten-konsisten amat tuh effortnya. Efeknya, dia jadi ngerasa aman banget walau nggak usaha, karena tahu kamu tetap ada di situ. Nah, begitu kamu tarik dikit info yang biasa kamu kasih, tiba-tiba dia mulai mikir, dia ngapain ya? Kok nggak ngechat kayak biasanya? Jangan-jangan lagi sama orang lain? Rasa nggak pasti ini justru bikin dia gelisah dan mikirin kamu. Gimana cara bikin curiosity gap ini tanpa jadi drama atau bohong? Gampang, kamu cuma perlu nyimpen sedikit misteri. Misal biasanya kamu bilang detail banget, gua makan malam sama Sumanto nih di cafe Konoha jam 7. Sekarang cukup bilang, ada plan malam ini, bakal seru sih. Biasanya nge-update tiap hari. Sekarang biarin aja jeda beberapa jam, atau bahkan sehari sebelum bales. Kalau dia nanya, lagi ngapain? Kamu nggak usah list semua aktivitas kamu. Cukup bilang, lagi sibuk sama beberapa hal. Kalau kamu, kenapa ini manjur? Pertama, fokus balik lagi ke kamu. Bukannya kamu yang mikirin dia, tapi dia yang mikirin kamu. Kedua, kalau dia emang peduli, dia bakal berusaha lebih keras buat nyelip ke hidup kamu. Ketiga, kamu jaga keseimbangan perhatian.
nggak ngasih semuanya gratis, tapi bikin dia earn it. Prinsipnya simple, tetap sibuk sama hidup kamu sendiri. Orang yang punya kehidupan penuh dan menarik di luar hubungan, itu otomatis punya daya tarik lebih. Jadi daripada refresh layar HP nunggu chat masuk, mending refresh fokus kamu ke diri sendiri. Karena makin kamu benar-benar sibuk dan happy sama hidup kamu, makin besar juga magnet kamu buat semua orang, termasuk dia. Strategi kelima, matikan dramanya pakai empati yang pede. Jadi gini, kebanyakan orang kalau udah kena mainan kayak gini tuh pasti balesnya pakai emosi, ngamuk, nuduh, atau ngejar-ngejar validasi. Tapi coba deh kebalik, bukannya marah, kamu bales dengan tenang dan pakai empati. Kenapa empati ini bisa bikin kaget? Karena jarang banget orang ngelawan drama pakai kepala dingin. Faktanya, ada yang main game bukan karena mereka senang nyakitin, tapi karena mereka sendiri lagi bergulat sama insecure-nya. Bisa jadi dia mundur karena takut deket terlalu jauh, bingung sama perasaannya sendiri, atau punya luka masa lalu yang belum kelar. Bukan berarti kelakuannya jadi bener, tapi ngerti latar belakangnya bikin kamu punya power lebih. Alih-alih bales pakai emosi, kamu tetap tegas jaga batasan, sambil ngasih respon yang tenang. Misalnya nih, dia mulai ngejauh tanpa alasan. Daripada panik atau ngejar, kamu bisa kirim teks santai. Gua ngerasa akhir-akhir ini kamu agak jarang hadir. Kalau butuh space, silakan. Gue cuman berharap semua baik-baik aja di sisi kamu. Atau kalau dia balik lagi setelah ngilang, kamu jawab, seneng dengar kabar kamu lagi. Semoga semua lancar di sana. Simple, tapi bikin dia bengong. Kenapa ini manjur? Pertama, kamu ngilangin power drama yang dia harapin. Dia pikir kamu bakal kesel atau bingung. Tapi kamu malah balas elegan dan pede. Kedua, ini bikin dia mikir, loh, kok dia nggak reaksi kayak dugaan gue? Jangan-jangan gue yang salah? Ketiga, kamu tetap pegang kendali, nggak minta-minta kejelasan, nggak ngejar-ngejar, tapi tetap aware sama situasinya. Intinya, empati bukan berarti kamu nerima kelakuan toksik. Kalau kelakuannya konsisten nggak respect, ya udah, cabut dengan kepala tegak. Bedanya, kalau kamu cabut sambil bawa empati, kamu nggak nyisain dendam, nggak nyimpen sesal, dan nggak ada pintu belakang buat dia main lagi. Dan percaya deh, itu power yang nggak akan pernah bisa dikalahin sama game apapun. Strategi keenam, tunjukin nilai hidup kamu, bukan ngasih ultimatum. Gini ya, nggak ada orang yang suka dikasih ultimatum, apalagi tipe yang hobi mainin perasaan. Mereka bakal nganggep itu bentuk kontrol. Begitu kamu ngomong, kalau kamu lakuin ini lagi, gue cabut. Yang muncul biasanya malah sikap defensif, bukan introspeksi. Tapi ini bukan berarti kamu harus nerima kelakuan nggak konsisten atau nggak respect. Bedanya, kamu ubah gaya ngomongnya. Bukan nuntut perubahan, tapi nyebutin standar kamu. Misalnya, daripada ngomong, kalau kamu terus-terusan batalin janji, gue pergi. Kamu bisa bilang, gue tuh ngargain banget konsistensi dalam hubungan. Kalau itu juga penting buat kamu, keren. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Atau bukan ngomong, kalau kamu nggak mulai komunikasi yang benar, gue cabut. Tapi, gue ngargain banget kejujuran dan komunikasi terbuka. Karena itu cara gue bangun hubungan. Perbedaan tipis ini efeknya gede banget. Kenapa ini works? Pertama, fokusnya bukan ke dia, tapi ke kamu. Kamu nggak lagi nyerang atau nyalahin, tapi ngejelasin apa yang kamu terima dan nggak terima di hubungan. Kedua, ini ngilangin adu kuasa. Ultimatum kesannya ngontrol, sementara ngomongin value itu kesannya pede dan tegas. Ketiga, ini jadi filter alami. Orang yang benar-benar respect sama kamu bakal ngerti standar itu dan nyesuain diri. Sementara yang cuman main-main bakal gelisah karena tahu dia nggak bisa nyampein ekspektasi itu. Intinya, orang yang kuat itu nggak minta-minta, tapi bikin standar. Pas kamu ngomongin value, kamu nggak lagi nyoba ngubah dia, tapi nyampein, ini gua, kalau kamu bisa nyamain level ini, mantap. Kalau enggak, ya gue lanjut jalan sendiri. Cara ini bikin kamu dapat respect tanpa drama dan tanpa manipulasi. Karena ujung-ujungnya, orang yang tepat itu nggak akan bikin kamu ngerasa harus maksa dia buat nyampein standar kamu. Dia bakal maju sendiri. Strategi ketujuh, andalkan lingkaran support kamu alias power circle. Kesalahan paling umum orang pas lagi kena permainan emosi tuh, ngerasa harus ngadepin semuanya sendirian. Padahal, kalau kamu lagi terjebak di siklus kode-kode nggak jelas, gampang banget kehilangan perspektif. Mulai deh nyalahin diri sendiri. Jangan-jangan gue lebay ya, harusnya gue sabar aja kali. Mungkin emang hubungan tuh kayak gini. Nah, inilah kenapa kamu butuh power circle.
temen, mentor, atau keluarga yang bisa bikin kamu tetap waras dan inget sama nilai diri kamu. Kenapa support system itu penting banget? Karena orang yang hobi main game biasanya nyasar ke target yang kesepian. Kalau kamu nggak punya orang yang rajin ngingetin, ini nggak normal, kamu pantas dapat yang lebih baik, kamu jadi gampang aja nerima hubungan setengah hati, remah-remah perhatian, dan kebingungan emosi. Tapi kalau kamu punya temen yang berani bilang, udah pernah lihat nih pola begini, nggak bakal ujungnya bagus. Itu kayak tamparan realitas yang langsung bikin kamu melek lagi. Cara bikin dan ngandelin power circle? Pertama, kelilingin diri kamu sama orang-orang yang ngeboost kamu, bukan yang malah nyuruh kamu bertahan di hubungan toksik, atau bikin kamu ngerasa standar kamu ketinggian. Cari mereka yang punya hubungan sehat, atau punya rasa percaya diri yang kuat. Kedua, ngomong terbuka soal pengalaman kamu. Kadang cuma dengan ngeluarin unek-unek, kamu udah sadar sendiri betapa nggak masuk akalnya situasi itu. Teman yang benar-benar support bakal bilang, rasa bingung dan cemas tuh bukan pondasi hubungan sehat. Ketiga, isi waktu kamu dengan hal-hal yang bikin kamu inget kalau kebahagiaan kamu nggak bergantung sama satu orang. Jalan bareng temen, ambil hobi baru, atau bikin plan seru. Power circle ini ngasih perspektif yang bikin kamu lebih kuat dan tahan banting. Jadi, pas ada orang yang nyoba narik kamu masuk lagi ke drama tarik ulur, kamu udah punya pasukan yang bilang, kamu nggak perlu nerima ini. Karena faktanya, orang yang tepat nggak akan bikin kamu ngerasa sendirian di dalam hubungan. Strategi ke-8, lawan drama naik turun emosi pakai logika yang stabil. Nah, pola up and down gini tuh bukan kebetulan, gengs. Orang yang hobi mainin perasaan biasanya emang sengaja bikin nggak konsisten, biar kamu ketagihan sama momen-momen manisnya. Puncaknya bikin kamu mabuk kepayang, turunnya bikin kamu makin craving perhatiannya. Rahasia lepas dari siklus ini. Jangan dilawan pakai emosi, tapi pakai logika. Ini cara mainnya. Setiap kali kamu mulai bingung atau ragu, berhenti sebentar dan tanya ke diri kamu. 1. Apa penjelasan paling logis dari kelakuannya? Kalau dia cuma ngehubungin kamu pas lagi senggang, itu tanda care beneran nggak sih? Kalau dia lebih sering bikin alasan daripada usaha nyata, cocok nggak sama orang yang bener-bener menghargai kamu? 2. Kamu mau nggak diperlakuin kayak gitu sama temen? Kalau temen kamu sering ngeghosting, batalin janji seenaknya, atau bikin kamu terus-terusan nggak yakin sama perasaannya, kamu bakal terima nggak? Kalau jawabannya enggak, kenapa rela nerima itu dari pasangan? 3. Kalau perilakunya nggak berubah sampai setahun ke depan, kamu bakal bahagia nggak? Jawab jujur. Kalau situasi sekarang jadi permanen, kamu bakal ngerasa aman dan dihargai nggak? Kenapa ini ampuh? 1. Kamu nggak bakal kejebak muter-muter di pikiran sendiri. Kamu berhenti larut sama perasaan, terus balik ngeliat fakta. 2. Pola aslinya cepat kebaca. Begitu emosi disingkirin, kamu bisa lihat siapa yang benar-benar hadir dan siapa yang cuma bikin kamu nyangkut. 3. Kamu bisa ngambil keputusan yang bikin kamu berdaya. Kamu nggak lagi reaktif, tapi responnya jernih dan percaya diri. Mindset barunya, hubungan itu harus masuk akal, bukan bikin bingung. Begitu kamu mulai ngasih prioritas ke logika daripada drama perasaan, kamu bakal cepet nyadar siapa yang beneran ada buat kamu dan siapa yang cuma ngegantungin. Dan begitu udah ngeliat itu, kamu nggak bakal mau lagi settle sama hubungan yang naik turun nggak jelas. Strategi 9. Mainin momen misterius alias mystic moment. Sekarang tuh kita hidup di era semua orang oversharing, kan? Instagram story tiap jam, update chat tiap detik, bahkan pikiran random pun bisa langsung dipost. Tapi nih, yang jarang orang sadar, misteri itu punya power gede banget. Orang yang hobi mainin perasaan biasanya udah terbiasa ketemu orang yang kayak buku terbuka. Semua detail hidupnya dibongkar, dari jadwal boker, perasaan, sampai rencana masa depan. Itu bikin mereka punya kontrol dan gampang nebak langkah kamu. Nah, konsep mistik ini bukan berarti kamu harus main tarik ulur toksik. Intinya cuma jangan buka semua akses premium hidup kamu ke orang yang belum pantas dapat full version. Begitu kamu berhenti ngumbar semua hal, akan muncul rasa penasaran alami yang bikin orang pengen tahu lebih banyak. Dan disitulah posisi kamu jadi lebih kuat. Cara bikin mystic moments gampang kok. 1. Batasi ketersediaan kamu. Kalau biasanya balas chat langsung secepat kilat, cobain kasih jeda. Nggak usah selalu standby kayak operator darurat, biarin dia nunggu dan mikir. Lagi ngapain ya? 2. Jawab seperlunya aja. Misal,
Biasanya kamu ngomong detail. Mau makan siang sama Ade di kafe baru di pusat kota? Ganti jadi. Ada rencana seru nih hari ini. 3. Akhiri obrolan duluan. Kalau dia biasa yang pamit duluan, sekarang kamu yang bilang, gue cabut dulu ya, lanjut nanti. Terus tinggalin dia mikir kamu mau kemana. Kenapa ini ampuh? 1. Bikin kamu nggak gampang ditebak, dan itu otomatis bikin penasaran. 2. Fokusnya balik lagi ke hidup kamu, bukan terus-terusan menganalisa gerak-gerik dia. 3. Langsung nyaring siapa yang beneran niat sama siapa yang cuma modal ongkang kaki. Yang serius bakal usaha nyari tahu lebih banyak, yang main-main bakal kegelisahan karena nggak bisa pegang kendali atas perhatian kamu. Rule barunya, less is more. Stop kebiasaan over-explain, overshare, dan overgive. Tahan sedikit biar dia kerja keras buat dapetin waktu dan perhatian kamu. Karena percaya deh, orang yang ngerti nilai dirinya sendiri dan punya sisi misterius itu otomatis kelihatan lebih menarik. Bukan cuma di mata dia, tapi di mata semua orang. Strategi 10. Ngatur ulang mindset tiap hari alias daily mindset check-in. Nih ya, kalau udah kejebak sama orang yang hobi mainin emosi, gampang banget tuh pikiran dan perasaan kamu jadi acak-acakan. 1 menit kamu ngerasa pede dan aman. Menit berikutnya tiba-tiba insecure gara-gara dia ngilang. Bales chatnya ngambang, atau malah nggak bales sama sekali. Padahal nih, kenyataannya, tingkah dia nggak seharusnya ngatur mood kamu. Cara balikin kendali? Ya lewat yang namanya mindset check-in tiap hari. Caranya simple banget. Tiap pagi atau kapanpun mulai ngerasa cemas, coba tanyain 3 pertanyaan ini ke diri sendiri. 1. Mood gue sekarang apa? Lagi tenang, happy, gelisah, atau kesel? 2. Perasaan ini gara-gara tingkah dia, atau emang dari hal lain di hidup gue? Misal stres kerja, capek, atau emang bad mood dari awal? 3. Hari ini gue mau fokus ke apa? Mau refreshing HP nunggu chat dia, atau mau ngarahin fokus ke hal yang benar-benar berarti? Kayak tujuan kamu, teman-teman, atau kesehatan mental kamu. Kenapa ini manjur? Pertama, bikin kamu berhenti nyelam nggak sadar ke spiral emosi. Kamu jadi lebih jelas bedain mana yang benar-benar masalah, mana yang cuma drama dari tingkah orang. Kedua, fokusnya balik lagi ke kamu, bukan ke dia terus. Energi kamu jadi nggak kebuang buat mikirin hal yang enggak penting. Ketiga, bikin kamu tetap nginjek realita. Kalau kelakuan dia konsisten bikin kamu cemas, berarti hubungan itu nyedot energi, bukan nambahin. Dan ini habit yang sederhana tapi powerful. Cuma butuh 5 menit sehari buat ngecek diri sendiri, tapi efeknya bisa gede banget. Dari yang tadinya gampang kebawa mood dia, kamu jadi punya kendali penuh. Dan begitu kamu udah terlatih buat tetap stabil secara emosional, nggak ada lagi yang namanya cowok atau cewek PHP bisa bikin kamu goyah. Strategi 11. Keluar dengan cara elegan dan penuh empati. Kadang nih, mau kamu udah cobain semua strategi dari awal sampai akhir, kenyataan pahitnya tetap aja kebuka. Orang ini emang nggak mampu ngasih hubungan yang kamu butuhin dan pantas dapetin. Nah, pas momen itu datang, pertanyaannya, gimana caranya cabut tanpa nyisain penyesalan? Kenapa keluar dengan empati itu langkah paling strong? Banyak orang, cewek ataupun cowok, yang akhirnya stay di hubungan nggak sehat gara-gara takut konfrontasi atau takut nyakitin hati pasangan. Ada juga yang malah cabut dengan drama, marah-marah, ngeblok semua sosmed, ngirim pesan emosional, atau putus tanpa penjelasan. Padahal, cara paling powerful itu ya ninggalin dengan grace dan kepala dingin. Cara ngelakuinnya? Gampang, tapi butuh niat. Nggak usah ghosting, nggak usah bikin adegan sinetron. Cukup bilang dengan tenang dan jelas, kayak gini. Gue respect sama kamu, tapi gue butuh hubungan yang stabil. Kayaknya tujuan kita beda, jadi gue pilih buat lanjut jalan sendiri. Semoga yang terbaik buat kamu. Udah, selesai. Kenapa ini works banget? 1. Kamu ngasih closure tanpa bikin ribut nggak perlu. 2. Kamu nggak nyisain pikiran, gimana kalau yang biasanya nongol kalau putusnya berantakan. 3. Kamu nutup pintu buat dia mainin emosi kamu biar kamu stay. Terus apa yang bakal terjadi setelah kamu cabut? Kalau dia beneran care, dia mungkin bakal mikir dan kalau memang mau berubah, bakal step up. Tapi kalau dia cuma main-main dari awal, ya dia langsung pindah ke target lain. Yang artinya kamu barusan menghindar dari bom waktu. Intinya, kamu tetap menang.
Karena orang yang bisa ninggalin situasi dengan kindness, tambah self-respect itu orang yang benar-benar pegang kendali penuh atas hidupnya. Dan itu jauh lebih keren daripada menangin debat atau nyari balas dendam. Strategi terakhir dan gak kalah penting, naikin level diri kamu dengan komitmen baru. Keluar dari hubungan yang penuh permainan emosi itu bukan cuma soal ninggalin situasi toksik, tapi juga ngejamin kamu gak kejebak di lubang yang sama lagi. Soalnya kalau kamu nggak bener-bener niat tumbuh dan upgrade diri, pola lama bisa balik nyusup pelan-pelan. Makanya, langkah terakhir ini fokusnya ke ngejaga harga diri kamu dan bikin standar baru buat masa depan. Gimana caranya? Pertama, invest ke kesehatan mental kamu. Bisa lewat terapi, coaching, atau sesimpel nulis di jurnal. Tujuannya, biar kamu ngerti kenapa dulu bisa tertarik sama pola hubungan itu, terus bisa sadar biar nggak ngulangin kesalahan sama orang baru. Kedua, bikin visi hubungan ideal kamu. Tulis daftar non-negotiable alias hal-hal yang nggak akan pernah kamu kompromiin lagi. Bayangin hubungan yang bikin kamu tenang, aman, dan bahagia. Ketiga, utamain tujuan hidup kamu sendiri. Entah itu karir baru, ngejar target fisik, atau nyemplung ke hobi yang bikin semangat. Hidup yang penuh di luar urusan cinta bikin kamu lebih percaya diri dan gak gampang nerima hubungan setengah hati. Kenapa ini penting banget? Banyak orang keluar dari hubungan toksik tapi malah masuk ke hubungan toksik lain karena gak sempet refleksi dan riset. Tapi kalau kamu bener-bener komit buat tumbuh dan naikin standar, kamu bakal lebih cepat nyadar tanda-tanda bahaya sebelum kebentuk jadi pola. Kamu jadi magnet buat orang yang sejalan sama level percaya diri kamu yang baru. Dan ingat, perjalanan ini dari awal bukan soal ngakalin orang yang mainin hati kamu, tapi soal outgrowing alias tumbuh sampai nggak butuh lagi orang yang suka main game perasaan. Begitu kamu sadar kalau kamu pegang kendali penuh atas emosi, standar, dan masa depan kamu, nggak ada permainan yang bisa ngegoyang kamu lagi. Kamu udah naik level dan nggak ada kata mundur. Kalau kamu udah sampai di titik ini, satu hal pasti, kamu udah nggak mau lagi nerima permainan emosi. Udah nggak mau lagi cemas gara-gara sinyal campur aduk. Udah nggak mau lagi overthinking tiap chat, tiap jeda balesan, atau tiap perubahan sikap. Next move kamu simple. Kalau ketemu orang yang main-main, tarik rem dan mundur. Kalau standar kamu mulai turun, balik lagi ke daftar non-negotiable kamu. Kalau kamu mulai ragu sama diri sendiri, ingetin lagi kekuatan yang udah kamu bangun. Dan ingat, orang yang benar-benar tepat nggak akan bikin kamu ragu sama posisi kamu di hidupnya. Kalau dirangkum dari strategi 1-12, intinya simple. Kamu yang pegang kendali, bukan orang lain. Dari naikin standar, nggak nerima remah-remah effort, tetap santai walau ada yang mainin emosi, sampai jaga sedikit misteri biar kamu nggak gampang dibaca. Kamu udah belajar ngandelin circle sehat, pakai logika biar nggak kebawa roller coaster perasaan, rajin check-in sama diri sendiri, keluar dari hubungan toksik dengan elegan, dan komit ke pertumbuhan diri biar nggak kejebak pola yang sama lagi. Semua ini bukan cuma biar kamu bisa menang lawan orang yang main game, tapi biar kamu naik level dan nggak gampang goyah lagi. Karena hubungan sehat itu nggak bikin kamu overthinking, tapi bikin kamu tenang. Orang yang tepat nggak akan main game sama hati kamu. Dia bakal kasih kejelasan tanpa kamu minta. Jadi mulai sekarang, nggak ada lagi cerita kamu raguin harga diri cuma gara-gara satu orang. Kamu udah naik kelas. Kamu udah ngerti bedanya orang yang beneran sayang sama yang cuman butuh validasi. Sekarang pilihannya cuma dua. Mau tetap main di game yang sama atau main di liga yang lebih tinggi dan sehat. Gua harap kamu pilih yang bikin hati kamu damai, hidup kamu bahagia, dan masa depan kamu cerah. Karena yang terbaik belum datang, tapi kamu udah siap menerimanya. Dan ingat, kalau hatinya bikin was-was, mending cabut sebelum nyesel. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.